Alison Botha, seorang gadis berusia 27 tahun yang masih sedang menikmati masa mudanya. Malam itu tanggal 18 Desember 1994, dia kira adalah malam yang sangat menyenangkan. Namun ternyata malam itu akan menjadi malam yang paling mengerikan dan tak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Apakah sebenarnya yang akan terjadi? Hari itu, Alison beserta teman-temannya pergi berlibur ke sebuah pantai yang ada di kotanya. Mereka bersenang-senang menghabiskan waktu di sana. Lalu pada malam hari, mereka semua lanjut berpesta sambil makan pizza di apartemen milik Alison. Singkat cerita, mereka semua pun selesai bersenang-senang. Satu persatu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Tetapi ada satu teman Alison yang minta diantarkan pulang. Tanpa berpikir panjang, Alison pun menyetujui dan mengantarkannya pulang. Setelah semua temannya pulang, Alison pun juga berniat kembali lagi ke apartemennya untuk segera beristirahat setelah seharian lelah bermain dengan teman-temannya. Tetapi manusia hanya bisa berniat dan berencana. Tuhanlah yang menentukan. Hal yang direncanakan itu tidak akan pernah terjadi. Saat Alison kembali pulang dan memarkirkan kendaraannya di basement, Alison tidak bisa masuk kembali ke apartemennya karena tiba-tiba dia dihadang oleh seorang lelaki yang memegang pisau di tangannya. Dia muncul dan menghadang Alison yang ingin keluar dari mobilnya. "Minggir, atau aku akan membunuhmu. Jangan kabur dan pindahlah ke kursi belakang," perintah pria tersebut. Alison yang terkejut dan ketakutan akan keselamatan dirinya tidak bisa melawan dan terpaksa mengikuti perintah pria itu. Alison pun pindah ke kursi penumpang. Seketika pria itu masuk dan mengambil alih kursi kemudi. Dia pun langsung tancap gas membawa mobil Alison pergi menjauh dari apartemen. Di dalam mobil, pria itu mengajak Alison berbicara. Dia mengaku kepada Alison bernama Clinton. Clinton adalah nama palsu yang diberitahu kepada Alison. Nama aslinya adalah Franz Dutoit. Dia mengatakan kepada Alison bahwa, "Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminjam mobilmu untuk berkeliling kota selama 1 jam ke depan." Mendengar perkataan itu, Alison mencoba tenang walaupun dia masih merasa sangat ketakutan. Tetapi tidak disangka, pria itu malah menjemput temannya yang bernama Tons Kruger. Mereka lalu membawa Alison keluar kota ke tempat yang terpencil, sangat gelap dan sunyi. Alison sadar bahwa sesuatu yang mengerikan pasti akan terjadi pada dirinya. "Mereka pasti akan menyakitiku," Alison membatin. Dan ternyata dugaan Alison benar. Mereka menurunkan Alison di tengah-tengah semak belukar dan melecehkan Alison di sana. Alison hanya bisa menangis, tak sanggup melawan kebrutalan kedua pria bejat itu. Tidak sampai di situ, setelah melakukan aksi bejat tersebut, mereka berdua bahkan juga berniat akan menghilangkan nyawa Alison di tempat itu juga. Segera mereka mencekik leher Alison sampai Alison kehilangan kesadaran. Tetapi mereka sadar bahwa Alison masih bernafas. Mereka menjadi semakin brutal lagi, dan lagi. Mereka menikam perut Alison sebanyak 30 kali. Entah bagaimana Alison saat itu masih sedikit sadar dan bisa mendengarkan pembicaraan kedua pria itu. Alison ingat bahwa salah satu dari mereka berkata akan menikam dan merusak semua bagian perut Alison, termasuk bagian rahimnya. Tetapi pada akhirnya entah bagaimana mereka melewatkannya. Mereka tidak jadi menikam perut bagian rahim milik Alison.
Setelah mereka puas menikam perut Allison dan berniat segera pergi meninggalkan Allison di sana, tiba-tiba kaki Allison berkedut yang menandakan bahwa Allison masih hidup. Melihat hal itu, mereka semakin murka. Mereka lalu menggorok leher Allison sebanyak 16 kali. Allison mengenang bahwa lengan mereka bergerak di atas wajah saya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Aku mendengar suara basah dagingku yang ditayat oleh mereka. Ya, mereka sedang menggorok leherku, lagi, dan lagi. Rasanya saat itu seperti mimpi. Aku tidak merasakan sakit sama sekali, tetapi aku sadar bahwa ini adalah nyata. Pada akhirnya mereka berhenti dan perlahan mundur. Allison mendengar bahwa mereka baru saja berkata, "Hebat," dan mengagumi apa yang baru saja mereka lakukan. Salah satu dari mereka bertanya, apakah dia sudah mati? Dan yang lainnya menjawab bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Mereka merasa puas dan segera pergi meninggalkan Allison. Tetapi satu hal yang mereka tidak sadari, bahwa Allison masih bernafas. Allison akhirnya ditinggalkan dan benar-benar sendirian di sana. Allison masih hidup. Sambil terkulai lemas, dia merasa harus meninggalkan petunjuk tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Allison mencoba mengingat dan menulis nama-nama pria itu di tanah, jika dia nanti ditemukan sudah tidak bernyawa di sana. Dan di bawah tulisan nama-nama pria itu, Allison juga menulis kata, "I love mom." Tetapi segera setelah itu, Allison melihat ada cahaya yang melesat di balik semak-semak yang dia sadari bahwa itu adalah jalan. Allison pun berpikir bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dia merasa hidupnya terlalu berharga jika dilepaskan dengan cara seperti ini. Jika dia berhasil menembus semak belukar dan berhasil sampai ke jalan itu, maka mungkin akan ada seseorang yang bisa membantunya. Allison segera berusaha bangkit untuk meraih jalan itu. Allison kini sepenuhnya sadar akan luka-luka di tubuhnya. Ketika berjalan, Allison merasakan kepalanya yang hampir jatuh ke belakang karena lehernya yang hampir putus. Allison pun memegang kepalanya agar tidak benar-benar jatuh dan tetap berada pada posisinya. Sementara itu, perut Allison penuh dengan luka-luka. Allison merasakan ada sesuatu yang menonjol keluar dari perutnya. Ternyata, ususnya telah menyembul keluar. Langsung saja Allison memegang dan menahan perutnya agar usus di dalam perutnya itu tidak tumpah keluar, mengingat banyaknya luka tikaman di perutnya. Tidak mudah bagi Allison dalam meraih jalan tersebut. Pandangan Allison yang semakin lama semakin memudar. Berulang kali dia jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi, hingga pada akhirnya Allison pun berhasil mencapai jalan. Sesampainya di sana, Allison langsung terkapar dan pingsan di tengah jalan, di sepanjang garis putih. Dalam keadaan seperti itu, Allison berpikir bahwa ini adalah posisi terbaik untuk menarik perhatian pengendara. Beruntung, Allison tidak perlu menunggu lama. Seorang mahasiswa kedokteran hewan bernama Tian Eilert yang sedang berkendara mengunjungi Port Elizabeth dari kota Johannesburg melihat Allison terbaring di tengah jalan dan langsung berhenti. Dengan ilmu kedokteran hewan yang dia miliki, Eilert mencoba melakukan pertolongan pertama sebisa mungkin kepada Allison dan langsung menelpon panggilan darurat untuk mendapatkan bantuan.
Seketika ambulan pun datang, Allison pun dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, semua dokter terkejut melihat luka-luka yang begitu mengerikan. Mereka mengaku bahwa tidak pernah melihat pasien dengan luka yang separah itu di sepanjang karir mereka. Singkat cerita, Allison pun segera ditangani oleh dokter-dokter di rumah sakit itu. Allison berada di ambang kematian. Tetapi setelah melewati berbagai macam operasi, pada akhirnya Allison berhasil melewati masa-masa kritisnya. Allison berhasil bertahan hidup. Masih dalam perawatan di rumah sakit, polisi langsung bertindak cepat dan meminta Allison untuk memberitahu tentang siapa pelakunya. Allison masih ingat semuanya. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung dapat mengidentifikasi siapa pelakunya, dan mereka pun langsung ditangkap. Berita ini pun menarik perhatian orang-orang Afrika Selatan di mana-mana. Frans du Toit dan Theuns Kruger mengaku bersalah atas penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Mereka dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup pada Agustus 1995. Tetapi meskipun pelaku sudah ditangkap dan dia berhasil selamat dari maut, Allison masih menderita luka mental dan trauma atas kejadian itu. Tetapi Allison berusaha untuk pulih. Dia memutuskan bahwa dia harus menerima semua keadaan masa lalunya dan kembali melanjutkan hidupnya. Pada akhirnya, hadiah terbesar dalam hidup Allison, kini dia telah dikaruniai 2 orang putra, di mana dia sangat bersyukur bahwa kedua pelaku tidak jadi merusak bagian rahim dari Allison. Hingga Allison bisa kembali melanjutkan hidup dan bisa meraih masa depannya yang indah. Setelah sepenuhnya pulih dari kejadian itu, Allison Botha mulai berkeliling dunia. Dia membagikan kisahnya, dan sudah lebih dari 35 negara yang dia kunjungi. Dia adalah salah satu wanita motivator pertama dari Afrika Selatan. Allison berkata bahwa kejadian inilah yang membuat dia menjadi seorang motivator seperti sekarang. Dia bertekad untuk membantu dan memberikan motivasi hidup kepada orang lain yang mungkin memiliki pengalaman serupa dengan dirinya, agar berani maju dan bangkit kembali, terutama kaum wanita. Dan hari ini, Allison masih dianggap sebagai salah satu motivator paling inspiratif di dunia. Dalam kehidupan ini, kita kadang merasa bahwa dunia ini tidak adil, tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendaknya. Manusia tidak akan diberikan cobaan melebihi kemampuannya. Di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Bangkitlah dari keterpurukan masa lalu dan raihlah masa depan cerah yang telah menantimu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, serta dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Sampai di sini cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. See you next time. Terima kasih dan Hana Storia. Ciao.